Halo semuanya, di sini saya akan mendemokan aplikasi Bioshift ya. Bioshift itu aplikasi untuk computational chemistry dan bioinformatik. Di sini Bioshift adalah aplikasi berbasis workflow ya, seperti Comfy UI atau Orange Data Mining. Tetapi Bioshift sendiri mengusung bioinformatik saja ya, spesifik. Sehingga tools-toolsnya itu lebih spesifik ke docking, MD, dan lain-lain sebagainya ya. Tidak general ya. Untuk UI-nya sendiri dibangun menggunakan Qt ya. Jadi berbeda dengan Comfy UI yang berbasis web dengan JS ya. Di sini saya mengembangkan dengan Qt ya. Lebih tepatnya itu PySite, PySite 6. Jadi eh, tidak menggunakan web engine ya. Tapi untuk molecular viewernya tetap menggunakan engine website ya, menggunakan NGLJS yang di-embed di view web engine ya. Karena kalau saya membuat 3D viewer molekulnya itu dari awal menggunakan OpenCL dan OpenGL akan memakan waktu yang sangat lama ya dan perlu banyak sumber daya nantinya karena saya harus optimalisasi lagi code-nya agar dapat optimal di semua device gitu. Jadi saya memilih menggunakan library yang sudah ada yaitu NGLJS yang nanti di-embed di browser gitu, browser key web engine gitu. Dan prolif analysis itu outputnya juga HTML ya, jadi itu nanti juga di-embed di web engine. Nah, untuk Bioshift sendiri itu sudah ada 100 lebih node ya yang teman-teman bisa pakai atau 100 lebih fitur ya yang teman-teman bisa pakai dan gunakan gitu. Tapi kalau teman-teman masih kurang dengan 100 node tersebut, teman-teman bisa buat sendiri node-nya. Teman-teman bisa klik di plugin sini. Di bagian sini adalah dokumentasi untuk pembuatan node, langkah-langkah pembuatan node. Jadi teman-teman menyiapkan file manifest.json untuk nama aplikasi, nama pluginnya ya. Kemudian struktur foldernya harus seperti ini. Jadi ada manifest.json, manifestnya, kemudian code dari pluginnya, kemudian icon, ini opsional ya. Tapi saya sarankan menggunakan icon ya agar lebih mudah dikenali. Kemudian readme.md, ini untuk dokumentasi, ini tidak wajib juga. Kemudian isi dari pluginnya teman-teman bisa ikuti mulai dari definisi kelas, kemudian execute. Jadi inisiasi variabel seperti biasa, kemudian execute. Kemudian di sini ada fungsi eh, optional ya, teman-teman bisa gabungkan di execute, tapi kalau ingin lebih rapi, teman-teman bisa pisahkan seperti ini sesuai fungsinya. Kemudian setelah membuat pluginnya, teman-teman registrasi di API ya, API-nya Bioshift. Untuk code registrasinya cukup sederhana, jadi nama nama kelasnya, kemudian tipenya, nama node-nya nantinya gimana, deskripsi, kemudian kategorinya jika memang belum ada, teman-teman bisa isi sesuai dengan kategori yang teman-teman buat, ikonnya. Kemudian teman-teman bisa zip semuanya jadi satu zip, kemudian impor di aplikasi Bioshift. Oke, kita langsung ke aplikasinya saja ya. Di sini kita jalankan. Untuk Bioshift sendiri ini menggunakan admin ya, karena nanti ada baca dan tulis recent project seperti itu, kemudian time directory dan lain-lain gitu ya. Yang perlu akses ke Drive C ya. Nanti mungkin kita akan rilis versi portable ya, yang tidak memerlukan hak admin, yang bisa dijalankan di semua ini ya, semua disk ya. Jadi tidak harus DC. Kalau diinstal installer itu kan berarti harus DC. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin simpan di flash disk atau hard disk eksternal gitu, teman bisa pakai versi portable-nya gitu. Oke, di sini ada kanvas ya, kanvas. Kemudian di sebelah kanannya ada toolbox. Di sini list semua node yang ada dari Bioshift ya. Ada banyak sekali, teman-teman bisa explore. Kemudian ada menu bar, ini biasa ya, kayak file, edit,
View tools, theme, help, plugin. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan pluginnya. Kemudian di bagian bawah ada floating control ya. Ini untuk manajemen workflow-nya nanti, mulai dari running workflow, pause workflow, kemudian resume, stop, validasi workflow, dan clear workflow. Sorry, clear canvas-nya. Oke, mungkin kita akan demokan singkat ya. Tidak semua fitur. Misalkan kita ingin yang sederhana dulu, kita ingin menampilkan molekul gitu, molekul dari PDB RCSB. Kita tarik dulu RCSB PDB ke kanvas, lepaskan, atau teman-teman bisa klik saja di sini, klik, maka akan langsung juga terupdate di kanvas. Untuk menghapus, teman-teman bisa klik, kemudian delete di keyboard ya seperti biasa. Untuk copy dan paste, teman-teman cukup menggunakan shortcut Ctrl C dan Ctrl V untuk copy dan paste, kemudian Ctrl X untuk cut, Ctrl V untuk paste, delete untuk hapus, kemudian block, atau Ctrl A untuk block out, kemudian Ctrl V untuk validate. Teman-teman bisa lihat shortcut-shortcutnya di bagian atas ya. Kemudian F5 untuk running workflow. Oke, di sini misalkan kita sambungkan ke 3D viewer, kita drop. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah input dan output pin dari setiap node yang harus sama ya. Di sini RCSB-PDB memiliki output pin, yaitu output pin itu yang ini ya, yang warna merah. Ini tergantung tipe datanya. Jadi kalau string itu warna orange. Jadi dibedakan setiap warna agar lebih mudah ya. Untuk molekul sendiri berwarna pink ya. Jadi setiap input dan output pin harus sama agar bisa tersambung. Di sini molekul kita sambungkan ke molekul. Maka akan tersambung seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian misalkan kita sambungkan ke viewers ini tidak akan bisa karena tipe datanya berbeda. Atau jika teman-teman apa namanya kesulitan mencari di toolbox, teman-teman tinggal tarik ini, tarik, kemudian lepaskan di area manapun yang tidak ada pinnya ya. Maka akan muncul floating toolbox ya. Dan floating toolbox ini adalah node yang memiliki input pin yang sama dengan output pin yang kita tarik. Jadi semuanya yang ada di sini ini adalah input pin yang memiliki inputnya molekul ya. Sini ada 3D viewer, DFT, Autodoc Ina, Ina GPU dan lain-lain ya. Kemudian misalkan kita contohkan ingin melihat reseptor 7 di Z gitu. Kita tinggal run saja workflow-nya. Sini mulai fetching, kemudian muncul molekulnya. Di sini adalah embed dari NGLJS ya. Jadi ini adalah berbasis web. Untuk warna node sendiri itu dibedakan menjadi beberapa warna ya agar lebih mudah. Jadi pertama itu idle ya. Idle itu warnanya abu-abu ya, agak kebiruan dikit. Seperti ini. Ini idle berarti tidak sedang melakukan pekerjaan apapun. Kemudian saat running akan berwarna hijau. Kemudian setelah selesai akan berwarna ungu seperti ini. Kemudian saat validasi akan berwarna biru, saat error akan berwarna merah dengan log error di bawahnya. Kemudian saat terjeda atau di pause oleh user akan berwarna kuning. Mungkin seperti itu ya. Oke, teman-teman kalau ingin lebih besar dan ingin mengkustomisasi viewernya, teman-teman bisa klik view 3D. Maka akan muncul tiga dimensi window yang lebih besar ya, widget ya mungkin. Teman-teman bisa lihat bagian chain yang ingin dilihat atau menyembunyikan bagian yang tidak ingin dilihat. Seperti ini misalnya kita hide dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke yang lebih expert mungkin ya. Kita ke PubChem aja misalkan. Kita ke PubChem. PubChem sendiri punya dua input pin ya, yaitu query dan data ya. Query-nya itu berupa berupa string ya atau teks, dan data berupa data ya. Untuk query sendiri berarti hanya mampu mencari di PubChem itu satu ya, satu data.
Kalau yang data yang bawah ini berarti itu ada list dari data ya, bisa batch search. Jadi keduanya bisa mencari di PubChem. Yang atas untuk tunggal, yang bawah untuk multi atau list ya. Oke, di sini ada query, berarti kita harus cari input eh, teks ya. Teman-teman kalau kesulitan seperti tadi tinggal tarik saja klik, tarik ke arah manapun yang tidak ada input pinnya ya. Lepas, maka di sini akan muncul semua inputnya ya. Sorry, semua node yang memiliki output pin yang sama dengan input pin PubChem ya. Sini kita masukkan teks input. Oke, kita masukkan, kita misalkan ingin cari paracetamol gitu. Kita ingin dapat detail lengkap dari paracetamol. Kemudian datanya kita ingin tarik itu, kita tampilkan saja. Jadi kita masukkan tabel view ya. Tabel view untuk melihat isi dari hasil pencarian paracetamol. Kita run itu, run, kita tunggu. Di sini ada satu atau satu karena query-nya hanya paracetamol ya. Kalau nanti data input pinnya list nanti ada banyak ya. Oke, di sini sudah selesai. Paracetamol CID 1983 namanya, sinonimnya acetaminophen, smile-nya IUPAC, INSCAE, molekular formula, log P, TPSA dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Misalkan kita ingin docking ceritanya ya. Jadi kita ingin docking, jadi dengan biosif ini teman-teman sebenarnya kalau ingin docking senyawanya teman-teman gitu di luar ini ya, di luar tanaman ya, teman-teman tetap perlu data smile dari eksternal ya. Tapi kalau ingin docking dari metabol sekunder, teman-teman tanpa perlu data eksternal lagi. Kenapa? Karena di biosif sendiri sudah ada knapsack scraper ya, yang nanti mengambil semua data metabolisme sekunder tanaman sehingga teman-teman tinggal ketik nama tanamannya saja nanti. Oke, kita di sini contoh satu saja ya, biar lebih cepat. Setelah ke camp source, berarti kita tadi kan ada banyak data tuh, mulai dari kolom name dan lain-lain ya. Kita perlu pisahkan dulu. Kita tarik lagi di sini, kita select ya, select kolom itu untuk mengambil data smile-nya ya. Karena kita perlu smile-nya untuk minimisasi. Kemudian setelah smile kita play dulu mungkin untuk dapat list kolomnya dulu ya. Nanti list kolom akan muncul di sini. Jadi tidak semua node itu punya properties floating seperti ini ya. Tapi pasti punya properti yang bisa disetting. Contohnya PubChem Source. Teman-teman bisa double klik saja di teksnya sini, maka akan muncul window propertinya ya, apa saja. Jadi teman-teman bisa setting worker gitu. Kemudian need user action ini bisa dicentang atau tidak. Ketika dicentang berarti nanti eh, workflow akan terjeda sampai user memasukkan input yang dipilih ya. Di sini yang dipilih yaitu query column ya. Berarti aplikasi atau workflow-nya akan terjadi di PubChem Search hingga user memilih kolomnya ya. Oke, mungkin itu worker ini adalah jumlah uh, worker yang sorry, worker ini adalah jumlah pekerja yang dibagi ya. Contohnya misalkan 4 di sini workernya, misalkan kita ngambil 20 data dari PubChem gitu, berarti 20 dibagi 4 ada 5 ya. Berarti setiap sekali jalan itu mengambil 5 data ya. Karena 5 dibagi, sorry, 20 dibagi 4 5. Oke, mungkin itu ya. Oke, di sini ada kolomnya terdeteksi, kita pilih smile aja. Nah, di sini akan terupdate smile. Oke, di data kita masukkan ke preparasi dulu. Preparasinya teman-teman bisa pakai RDKIT ataupun Bubble. Tapi kalau inputnya smile itu hanya RDKIT ya. RDKIT karena apa? Karena Open Bubble sendiri itu hanya bisa menerima input molekul. Kenapa? Karena Open Bubble-nya sudah dalam bentuk executable ya. Sudah dalam bentuk exe.
sehingga berbeda dengan RDKIT yang dalam bentuk library, sehingga saya dapat memodelkan input pinnya. Sebenarnya bisa OpenBubble menggunakan Smile juga, tapi aku memakan waktu lama karena apa? Dari molekul nanti harus dikonversi dulu ke data lain, dan itu harus di looping sehingga tidak efektif ya, karena minimisasi RDKIT dan OpenBubble saya kira hampir sama. Jadi sebenarnya cukup menggunakan RDKIT saja. Oke, ya, output pinnya di sini ada molekul, bisa list, bisa tunggal, kemudian ada energi. Kalau teman-teman mau simpan energinya yang kilokalori per mol itu, sorry, ya kilokalori per mol, teman-teman bisa save gitu, kayak save data frame. Atau kalau cuma mau melihat saja, bisa table view gitu, table view. Untuk RDKIT sendiri di sini ada properti ya, mulai dari max iteration, force fieldnya, kemudian optimalisasi conformer, apakah perlu dioptimalisasi, ya bisa dicentang misalkan jumlah conformer yang di generate, tambahkan hidrogen misalkan. Ini nanti saja, yang penting diminimisasi dulu ya. Oh sorry, ini kita centang optimalisasi conformer biar nanti tinggal menambahkan muatan gas Tiger ya, sama ikatan hidrogen, sorry, sama hidrogennya. Oke, setelah RDK kita minimize, kita sambungkan berarti kan ke ligand preparation. Oke, ligand preparation untuk menambahkan apa namanya, ikatan hidrogennya, hidrogen sama muatannya ya, gas Tiger. Oke, sampai sini sebenarnya preparasi sudah selesai ya. Tinggal running saja, tapi kita langsung ingin sampai docking. Jadi di sini berarti ini kan hanya untuk ligand nih. Jadi sekarang kita jalan untuk proteinnya. Misalkan kita ingin paracetamol didokingkan dengan tadi reseptor 7JOZ ya. Di sini kita ketik 7JOZ itu. Molekul kita sambungkan berarti ke prepare reseptor ya. Itu menghilangkan ligan, air dan lain-lain ya. Di sini kita double klik untuk lihat apa yang harus disetting. Ini di sini kita hapus airnya, liganya kita hapus, metal airnya dibiarkan. Siapa tahu di dalam reseptornya ada metal atau logam ya yang perlu dipertahankan. Kemudian kalau ingin menambahkan metal atau logamnya list yang ingin dipertahankan, teman-teman tinggal tambahkan koma, kemudian nama logamnya ya. Begitu juga dengan res name ya, residue name, teman-teman bisa ketik nama residunya. Kalau lebih dari satu, pisahkan dengan tanda koma. Kemudian remove non-standard residue. Di sini kalau ingin menghapus residu non-standar ya, tambahkan hidrogennya sudah benar, polar only ya karena reseptor, kemudian muatannya Kuhlmann sudah benar. Oke, setelah preparasi reseptor berarti kita masuk ke VINA ya. Karena sudah terpreparasi nantinya, kemudian VINA sendiri punya input pin yaitu 3 ya. Reseptor, ligand, dan grid parameternya ya. Sini kita sambungkan dulu yang ligand. Grid parameter ini opsional sebenarnya karena VINA sendiri di propertinya sudah punya X, Y, Z, dan size-nya ya. Exhaustiveness, number of model, energy range, dan versinya. Untuk biosif sendiri itu sudah ada VINA bawaan mulai dari 112, kemudian 123 sampai 1127 ya. Jadi teman-teman bisa pakai semuanya ya. Oke, karena di sini saya tidak tahu ya ukuran grid dan senternya, maka saya akan gunakan otomatis ya. Grid params-nya kita masukkan, grid params ini kita tarik, lepas, kemudian kita cari namanya grid boxers di sini. Oke, jadi kita pakai bawaan dari biosif ya. Kita taruh di sini biar rapi-rapi ya. Kita masukkan juga resepnya 7 JLZ, kita fetch sini. Kita misalkan mau ganti yang VFW ini. Oke, kita klik. Kemudian kalau teman-teman mau mempertahankan ukuran, sorry, mengubah ukuran size-nya, teman-teman tinggal ubah saja, kemudian centang. Misalkan kita ganti size-nya ke 25, maka semuanya diganti 25, kemudian off right size centang. Oke, sini karena belum di running, kita sekalian langsung ke analisis saja.
analisis. Jadi untuk Bioshift sendiri sudah punya analisis docking ya untuk mencari tahu pose mana yang terbaik dan ligand mana yang terbaik kalau memang inputnya itu ada patch ya, patch ligand. Molekulnya kita sambungkan ke yang patch. Dan lognya, kalau teman-teman mau lihat log dockingnya, bisa sambungkan ke tag view. Dan setelah tahu analisisnya, teman-teman bisa save gitu, save data frame. Tapi di sini kita tidak mau save, tidak usah. Base post-nya kita misalkan ingin tampilkan ke 3D viewer. Nah, kurang lebih seperti ini ya workflow-nya. Dan langsung kita jalankan saja. Oke, di sini jalan, fetching dulu, ambil data di PubChem. Tiga ini udah dapat berarti. Oke, preparasi reset log sekarang. Oke, sedang berjalan. Sedang docking. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Sini ada lognya ya. Dan hasil analisisnya dan viewernya ya. Ini tuh di sini karena kita pakai base ya tadi ya otomatis yang terambil adalah mode satu ya. Mode satu. Sebenarnya kan ada 9 mode tadi. Kita pakai yang base ambilnya. Kalau teman-teman mau ambil semuanya yang berarti konekkan yang docket molekul ya. Nah, mungkin itu tutorial demo ya, demo dari apa namanya? Aplikasi Bioshift ya. Mungkin untuk fitur lain nanti akan di video selanjutnya. Oke, bye bye.